Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 441. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun segera memadatkan penampilan Jin Xuanzi, Jin Xiangfeng, dan dua orang tua kesempurnaan agung alam ilahi lainnya dengan kekuatan spiritual. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Kera tua, kamu berurusan dengan Jin Xuanzi. Setelah saya membunuh Jin Xiangfeng, saya memimpin raja-raja dari 8 keluarga, dan Su Bing dan Su Zhen membunuh para tetua keluarga Jin berikutnya di alam ilahi. Yuan Jinglun, Singa Naga Emas dan Moer datang untuk dengan cepat membunuh dua tetua klan Jin lainnya dengan kesempurnaan agung alam ilahi. Tian Lao, Wei Kuan, Gu Chong dan Song Huixin, kalian berempat tidak memiliki target tetap. Kalian hanya perlu membunuh para tetua Jin yang melarikan diri. Meng Yi, Xiao, Xianer, dan Zian, kalian tunggu, ketika saya memberi perintah, kalian akan memimpin lebih dari 2 juta murid untuk mengepung dan menekan 100.000 pasukan Jin. Ingatlah untuk tidak membiarkan satu orang pergi dan meninggalkan seluruh hidup mereka. Apakah kalian jelas? Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka bergema, dengarkan dengan jelas. Bagus. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menggambar tripod raksasa misterius di udara. Pergi. Di ujung jari Tan Yun, pola tripod raksasa melayang ke udara dan tercetak pada tripod raksasa yang dikelilingi oleh Jiulong, gerbang tanah rahasia. Ledakan. Saat berikutnya, ketika pintu tempat rahasia terbuka, Tan Yun meraung, "Bunuh dengan sekte kami." Suara Tan Yun baru saja jatuh dan menggunakan tubuh kayu Hongmeng. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 150 kaki. Dia tampak seperti dewa perang emas yang datang ke dunia. Di mata para pejabat tingkat tinggi yang terkejut, dia naik ke langit dan keluar dari pintu alam rahasia. Pada saat yang sama, seekor ular piton seperti kekuatan spiritual emas muda terkondensasi menjadi satu set baju besi spiritual di permukaan tubuhnya. Tujuan memadatkan baju besi terutama untuk tidak membiarkannya telanjang, dan tidak membiarkan dia bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan orang lain telanjang. Bas. Dalam keruntuhan ruang, ketika Tan Yun baru saja muncul di depan pintu alam rahasia, gelang abadi guntur setinggi 1000 kaki milik Jin Xuanzi menabraknya. "Hancurkan untukku." Tan Yun, tinju emasnya yang besar, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba menabrak gelang abadi guntur yang membunuh gelang abadi. Jin Xuanzi jelas dikejutkan oleh kemunculan raksasa emas yang tiba-tiba. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun hanyalah bobot ketujuh dari alam ilahi, dia berkata sambil tersenyum, "Gelang yang membunuh guntur dari Patriark adalah senjata abadi yang lebih rendah." Sebelum kata-kata itu jatuh, Jin Xuanzi tiba-tiba melebarkan matanya. Matanya dan menjelaskan apa warna menakutkan di matanya. "Anjing tua Jin, senjata abadimu yang lebih rendah rentan terhadap pukulan dari pemimpin sekte ini." Bang bang. Dalam senyum muram Tan Yun, 1000 zang abadi gelang abadi membunuh guntur pecah berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan sampah menembak di seluruh langit. "Nak, kamu menghancurkan senjata ajaib pemimpin klan, dan pemimpin klan akan membunuhmu." Jin Xuanzi meraung dengan marah. Pedang terbang keluar dari tangannya dan membunuh Tan Yun ratusan mil jauhnya. "Kakek kera ada sini, kamu membunuhku. Makan aku." Gaga. Dengan suara senyum murahan yang menggelegar, itu adalah kera iblis setinggi 600 kaki. Dengan sihir hitam di mana-mana, dia bergegas keluar dari pintu wilayah rahasia, memegang tongkat hitam sepanjang 700 kaki dan dengan ganas membunuh Jin Xuanzi di udara. "Binatang tingkat 8 selama periode perampokan, apakah Patriark ini takut kamu tidak akan berhasil?" Jin Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri dengan kemarahan yang menggelegar, tidak tahu jenis latihan apa yang telah dia lakukan, dan napasnya tiba-tiba meningkat menjadi tingkat 2 domain ilahi. Putaran pergelangan tangan, memunculkan cahaya pedang kekuatan kematian,
dan dengan berani menyelimuti tongkat raksasa yang ditarik dari samping. Pada saat ini, Jin Xuanzi terkejut lagi. Bang! Boom! Dalam raungan keras, kera iblis meledakkan cahaya pedang kekuatan kematian dengan satu pukulan, dan meledakkan tubuh pedang terbang seperti bambu. Kapan? Ketika percikan api memercik, pedang terbang di tangan kanan Jin Xuanzi terhempas. Dengan klik suara, seluruh lengan kanan patah, dan daging dan darah ditusuk dari tulangnya. Binatang kecil, kamu hanya 8 langkah periode perampokan, dan kamu sebenarnya lebih kuat dari pemimpin klan ini. Jin Xuanzi menjerit dan menyemburkan darah ke mulutnya, yang jatuh ratusan mil ke dalam kehampaan. Persetan dengan nenekmu, di depanku, nafasmu sebanding dengan kekuatan tingkat 2 domain ilahi. Ini kentut. Kera iblis meraung di langit, berbalik di udara dengan tongkat, dan mengejar Jin Xuanzi. Melihat bahwa Jin Xuanzi terluka parah oleh kera iblis, pasukan 100.000 anak jin ratusan mil jauhnya ketakutan. Anda harus tahu bahwa Jin Xuanzi, yang kekuatannya di tingkat 2 domain ilahi, adalah keberadaan yang maha kuasa dan tak terkalahkan di hati semua anak-anak jin dan penatua. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Tetua kedua dari klan jin berteriak pada 2 tetua kesempurnaan agung lainnya di alam ilahi dan 77 tetua di alam ilahi, saya akan berurusan dengan Tan Yun. Pergi dan bantu patriark dan bunuh kera roh sialan itu. Sebelum para tetua menjawab, Tan Yun penuh dengan suara pembunuhan, jadi dia menyebarkannya ke telinga orang-orang. Jin Xiangfeng, bukankah kamu gila? Bukankah kamu sombong? Hari ini, Patriark Sekte ingin melihat betapa sombongnya kamu. Langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, Tan Yun melangkahi kekosongan 200 li, muncul di atas kepala Jin Xiangfeng, dia mengangkat kakinya yang besar, dan kekosongan yang hancur menginjak Jin Xiangfeng. Jin Xiangfeng terkejut, dia tidak menyangka Tan Yun lebih cepat dari dirinya. Membunuh. Jin Xiangfeng buru-buru menembakkan pedang merah terang di mulutnya, dan tiba-tiba menjadi raksasa dengan ratusan kaki. Pedang itu mengamuk dengan api, dan dengan keras memotong kaki kanan Tan Yun. Pedang Jin Xiangfeng adalah senjata abadi kelas menengah yang ditinggalkan oleh kakeknya sebelum dia meninggal. Dia bisa membelah kaki kanannya Tan Yun. Bang bang. Dengan suara keras dan nyaring, dalam keterkejutan Jin Xiangfeng, pedang besarnya dipotong dan diledakkan oleh Tan Yun. Tan Yun, tubuhmu sangat kuat. Jin Xiangfeng berteriak dengan marah. Dia mengambil kesempatan untuk menembak ke belakang 30 kaki. Segera, kecepatan melonjak dan menarik busur besar di kehampaan. Ketika dia datang ribuan kaki di depan dada Tan Yun, tangan kanannya berbalik dan pisau panjang senjata suci dengan atribut api keluar dari udara tipis. Kali ini, Jin Xiangfeng belajar menjadi pintar. Alih-alih menyerang Tan Yun dengan pedangnya, dia meraung, sutra api suci pedang tertinggi. Menusuk. Dalam sekejap, pisau api setinggi 300 kaki dengan celah ruang yang mengerikan memotong leher Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Setelah Tan Yun menghindar dengan berbahaya dan berbahaya, tubuhnya yang besar hampir mendekati bilah pisau. Dia tidak takut dengan nyala api. Dia melintasi 1000 kaki dan mengayunkan lengan kanannya ke arah Jin Xiangfeng di kehampaan. Pergi ke neraka. Jin Xiangfeng menghindar dengan tergesa-gesa, mencibir saat dia akan memotong ke arah leher Tan Yun. Adegan berikut membuatnya benar-benar ngeri. Namun, setelah Tan Yun mengevakuasi lengan kanannya, sendi siku lengan kanannya tertekuk ke belakang. Lengan bawah lengannya tampak 90 derajat, dengan penampilan patah. Pada saat yang sama, dia membuka tangan kanannya dan menariknya menjauh. Pegang di telapak tangan Tan Yun. Ah, Tan Yun, tulangmu benar-benar bisa terbalik. Jeritan sangat panik Jin Xiangfeng datang dari dalam tinjunya. Tan Yun menutup telinga dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya karena kamu adalah anjing tua, kamu baru saja mencuci Huang Fu Seng Songku. Kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mati. Tinju kanan Tan Yun tiba-tiba membuat cengkeraman yang kuat. Tidak. Klik. Suara patah tulang dan jeritan putus asa Jin Xiangfeng terputus bersamaan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tulang serta darah yang patah mewarnai langit menjadi merah. Penatua kedua dari klan emas, yang memiliki kesempurnaan agung di alam ilahi, rentan terhadap pukulan di depan Tan Yun.
Pada saat ini, leluhur penegak hukum Yuan Jinglun, bersama dengan singa naga emas, dan Moer terbang keluar dari pintu alam rahasia dan membunuh dua tetua jin lainnya yang ingin menyelamatkan Jin Xuanzi. Yuan Jinglun adalah tingkat 1 domain ilahi. Kecepatan terbangnya tidak berbeda dengan singa naga emas. Satu orang dan satu binatang memimpin dalam terbang melintasi kehampaan, mengejar tiga tetua dan tetua keempat dari kesempurnaan agung alam ilahi klan Jin. Mati untuk kakek buyutku. Telapak tangan kanan tipis Yuan Jinglun menepuk punggung tiga tetua keluarga Jin. Tiga tetua keluarga Jin tiba-tiba berbalik. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat pencapaian Yuan Jinglun, telapak tangan yang kering telah menepuk dadanya. Tiga tetua keluarga Jin jauh dari Yuan Jinglun dalam hal kecepatan dan kekuatan. Penatua ini bertarung denganmu. Tiga tetua meledak dari kekuatan emas yang kaya, dan mengayunkan pedang mereka ke telapak tangan Yuan Jinglun. Itu hanya kesempurnaan agung alam ilahi. Apa yang bisa kamu lawan dengan kakek buyut ini? Ketika aku terkenal, kamu mungkin masih bayi. Dalam tawa yang memalukan, Yuan Jinglun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, telapak tangan kanan yang layu, dengan kekosongan yang runtuh, secara akurat ditekan di atas tiga tetua keluarga Jin. Ledakan. Segera, sebelum tiga tetua keluarga Jin bisa berteriak, seluruh kepala meledak seperti semangka. Dalam patah tulang dan cipratan darah, jiwa dan jiwa dihancurkan. Tubuh tanpa kepala tidak tahan dengan kekuatan telapak tangan Yuan Jinglun. Itu berubah menjadi kabut darah dari langit. Bang! Tidak. Pada saat ini, suara keras yang membosankan memenuhi udara. Tapi sayap kanan singa naga emas menepuk punggung keempat tetua keluarga Jin. Empat tetua keluarga Jin menyemprotkan darah ke mulut mereka dan dipompa sejauh ratusan mil. Ketika dia goyah dan hanya berdiri kokoh di kehampaan, dia mengeluarkan suara histeris dan ketakutan lagi. Apa-apaan ini? Ah, maafkan aku. Ledakan. Kekosongan 100 mil di atas kepalanya langsung hancur, dan di lubang besar di ruang gelap gulita, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan sampai mati. Dia pertama kali merasakan kekuatan pengekangan yang tak tertahankan menutupi dirinya. Perasaan ini persis sama saat dia melihat teknik kurungan nafas naga yang ada dalam sejarah. Di lubang pekat, cakar naga yang ditutupi dengan sisik naga biru seperti rumah keluar, dan kemudian empat tetua klan emas berubah menjadi awan darah di bawah cakar naga, dan tulang busuk bercampur darah. Sejak kekosongan mekar, kepingan salju seperti bulu diwarnai merah, yang terlihat sangat pedih. Suara mendesing. Ketika lubang besar di ruang 105 menghilang, cakar naga juga menghilang, dan hanya Moer berbaju biru yang berdiri di udara. Saudara singa naga, mari kita bunuh musuh bersama. Begitu suara Moer yang indah terdengar, itu berubah menjadi sinar biru dan membunuh tetua Jin lainnya. Sangat baik, singa naga emas, dengan senyum sederhana dan jujur, membunuh lebih dari 70 tetua Jin di kejauhan. Wosh! Pada saat ini, pemimpin organisasi hukuman surgawi Tian Lao, Wei Kuan, wakil pemimpin, dan pemimpin organisasi pembunuhan, Gu Chong, dan Song Huixin, wakil pemimpin, 4 orang kuat dari alam ilahi, terbang keluar dari pintu alam rahasia dan bubar. 4 kekuatan besar berdiri di udara di 4 arah timur, selatan, barat dan utara, terpisah 30.000 mil, mengelilingi seluruh medan perang dan 100.000 anak-anak Jin yang ketakutan. Tujuan dari 4 orang tersebut sudah jelas. Jangan pernah biarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Shen Subing, Shen Suzhen, dan 8 raja klan besar telah terbang keluar dari alam rahasia, dan mengikuti 70 tetua klan Jin yang tersisa dari Tan Yun untuk membunuh. Langkah ilahi Hong Meng. Tan Yun menukik ke bawah dan terbang ratusan mil ke dalam kehampaan, muncul di atas puncak yang menjulang. Jin Xuanzi dan lebih dari 70 tetua klan Jin bertarung melawan singa naga emas. Jin Xuanzi tidak peduli dengan rasa sakit setelah patah tulang lengan kanannya. Dia merasa bahwa situasinya buruk. Dia berteriak keras, para tetua dan anak-anak dari keluarga Jin mendengarkan perintah dan melarikan diri. Saat dia berteriak, Jin Xuanzi baru saja melayang ke udara, dan kera iblis menunjukkan giginya dan melompat, "Bersamaku, apakah kamu ingin melarikan diri dari neneknya? Lindungi sang patriark."
Mengikuti 6 tetua klan emas tingkat ke-9 alam ilahi, dengan teriakan keras, dia memimpin 7 tetua lainnya dari tingkat ke-9 alam ilahi, membubung ke langit, semua ingin menggunakan domain masing-masing untuk mengepung kera iblis. Nenek, sekelompok semut akan membunuhku. Kera iblis meraung marah, dan ketika dia hendak menyerang, suara Tan Yun yang dalam terdengar seperti guntur teredam dari pegunungan. Kera tua, jangan lupa perintahku. Lawanmu hanya Jin Xuanzi. Aku akan berurusan dengan 8 orang ini. Mendengar itu, kera iblis memegang tongkat raksasa, seperti sinar cahaya ungu hitam besar, dan menyerang Jin Xuanzi. Suara mendesing. Detik berikutnya, Tan Yun turun dari langit dan berdiri di pegunungan, menghadap 8 tetua 9 kali lipat dari alam ilahi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu, biarkan patriark menangkap Tan Yun dengan cara apapun. Pada saat ini, teriakan Jin Xuanzi datang dari ujung langit. Setelah mendengar ini, 8 tetua keluarga Jin berteriak. Domain emas. Domain air. Domain bumi. Domain angin dan guntur. Tidak menunggu 8 tetua menyelesaikan domain, langkah Tan Yun selanjutnya membuat 8 orang itu menyeramkan. Berderak. Tapi Tan Yun, membelakangi mereka, menoleh 180 derajat dan melihat ke belakang ke arah mereka. Ah, apakah kamu manusia? Tan Yun, kamu. Suara 8 tetua tiba-tiba berhenti dan wajah mereka kusam. Dalam penglihatan mereka, hanya mata Tan Yun yang berkilauan dengan pria merah yang aneh. Eng ing eng. Pada saat ini, Shen Subing dan Shen Suzhen jatuh dari langit. Kedua wanita itu, dengan pedang yang menembakkan darah, menusuk alis dan hati 8 tetua, dan 8 jiwa dan roh dihancurkan. Segera, 8 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Awalnya mematuhi perintah Jin Xuanzi, dan ingin menangkap 12 tetua tingkat 8 Tan Yun, 25 tetua 7 tingkat, dan lebih dari 60 tetua, melihat mayat 8 orang yang jatuh, mereka benar-benar ketakutan. Kami bukan lawan mereka, lari. Pada saat ini, seorang penatua 8 kali lipat di alam ilahi, sebelum suaranya jatuh, bayangan indah melewatinya seperti kilat dan menjadi Shen Suzhen berdiri di udara. Seberapa cepat, sebelum kata penatua jatuh, Shen Suzhen melambaikan tangannya, dan pedang kematian terbang melewati kepala penatua. Ketika Shen Suzhen tidak bertemu saudara perempuannya Shen Subing lagi, dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Sekarang dia masih tanpa ampun melawan musuh. Selain itu, Shen Suzhen mempraktekkan kitab kematian yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Saat ini, dia jelas merupakan 8 kali lipat dari alam ilahi, tetapi dia memancarkan kesempurnaan agung dari alam ilahi. Kemudian Shen Suzhen, mengenakan gaun hitam, dan tubuh halus Miaoman yang dipenuhi dengan kekuatan kematian, membunuh para tetua lainnya. Puff, puff. Saat bernafas, 2 tetua jin lagi di alam ilahi ditusuk ke alis dan disemprot dengan darah, dan tubuh mereka jatuh ke dalam kehampaan.